Inti iman Paulus dipersatukan dengan Kristus setelah mati bagi dosa. Roma 7 ayat 1-4. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku,
kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Pernahkah Anda melihat benang yang kusut? Kalau Anda mencoba memahami pasal ini tanpa mengenal kebenaran baptisan Yesus yang dipercayai oleh Paulus, iman Anda hanya akan lebih bingung dibandingkan dengan sebelumnya. Paulus mengatakan di dalam pasal ini bahwa karena semua orang memang berdosa di hadapan hukum Allah, manusia bisa datang kepada Yesus Kristus dan dilahirkan kembali hanya setelah mengalami kematian rohani. Kebenaran yang disadari oleh Paulus. Roma 7 ayat 7 mengatakan, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa." Paulus melanjutkan, "Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini." Lalu ia melanjutkan lagi, "Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan." Paulus menyadari bahwa ia sudah melanggar semua 613 perintah Allah. Dengan kata lain, ia tidak lebih dari bongkahan dosa yang tidak bisa tidak melakukan dosa. Karena ia adalah keturunan manusia pertama, Adam, dibuahi dalam kesalahan dan dikandung dalam dosa. Semua manusia yang dilahirkan ke dalam dunia ini berdosa, mulai kelahiran sampai kematiannya. Mereka tidak bisa mentaati perintah Allah. Bagaimana mungkin bongkahan dosa itu bisa mentaati seluruh 613 perintah hukum Allah? Hanya kalau kita menyadari bahwa kita berdosa di hadapan hukum Allah, kita bisa datang kepada Yesus Kristus dan sampai kepada kesadaran bahwa kita bisa dibebaskan dari dosa melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi kebenaran Allah. Ia membawa kepada kita kebenaran Allah ini melalui baptisannya oleh Yohanes dan darahnya di kayu salib. Karena itu kita semua harus mengenal dan percaya kepada kebenaran Allah. Inilah mengapa kita harus percaya kepada Yesus adalah karena kebenaran Allah ditemukan di dalam Dia. Apakah Anda mengenal dan percaya kepada kebenaran Allah? Kebenaran Allah adalah rahasia yang tersembunyi di dalam Injil, air, dan Roh. Rahasia ini semuanya ada di dalam baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes di Sungai Yordan. Apakah Anda mau mengenal rahasia ini? Kalau Anda mau percaya kepada kebenaran ini, Anda akan mendapatkan kebenaran Allah melalui iman Anda. Sebelum kita mengenal hukum dan perintah Allah, nampaknya kita bukan orang berdosa, meskipun kita melakukan dosa setiap hari. Tetapi setelah kita mulai datang ke gereja, kita sampai kepada kesadaran bahwa kita memang penuh dosa dan bahwa kita akan mencapai kematian rohani karena dosa dinyatakan di dalam kita. Karena itu, supaya bisa membawa jiwa kepada Yesus Kristus, Rasul Paulus menjelaskan masa lalunya ketika ia salah percaya karena salah paham akan hukum dan perintah Allah. Ini adalah contoh yang akan menolong Anda mengerti peranan hukum Allah. Saya memegang Alkitab sekarang ini. Kalau saya menyelipkan sesuatu yang penting di dalam Alkitab dan berkata, "Jangan pernah melihat ke dalam untuk mencari apa yang tersembunyi di dalamnya," dan meninggalkan Alkitab itu di meja di hadapan Anda, bagaimana reaksi Anda? Saat Anda mendengar perkataan saya, Anda merasakan keinginan untuk tahu apa yang tersembunyi di dalam Alkitab itu. Dan karena rasa ingin tahu itu, Anda akan melanggar larangan saya. Saat Anda mulai berpikir apa yang ada di dalam Alkitab itu, Anda tidak memiliki pilihan lain kecuali berusaha untuk tahu. Tetapi kalau saya tidak melarang Anda melihat ke dalam Alkitab itu, Anda tidak akan pernah tergoda. Demikian juga, ketika Allah memerintahkan kita, dosa-dosa yang sudah tersimpan akan menyatakan diri sesuai dengan situasinya.
Hukum yang diberikan Allah kepada manusia memiliki peranan menyatakan dosa yang ada di dalam hati manusia. Ia tidak memberikannya untuk kita taati atau ikuti. Justru, hukum diberikan kepada kita untuk menyatakan dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang berdosa. Kita semua akan binasa kalau kita tidak datang kepada Yesus Kristus dan percaya kepada kebenaran Allah yang ditemukan di dalam baptisan yang Yesus terima dari Yohanes dan darah yang dicurahkannya di kayu salib. Kita harus mengingat bahwa peranan hukum Taurat adalah untuk membawa kita kepada Kristus dan menolong kita percaya kepada kebenaran Allah melalui Dia. Inilah sebabnya Rasul Paulus bersaksi, "Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati." Roma 7 ayat 8. Melalui hukum Allah, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita apakah dasar yang paling mendasar mengenai dosa. Ia mengakui bahwa pada dasarnya ia adalah orang berdosa, tetapi ia sampai kepada kehidupan kekal dengan percaya kepada kebenaran Allah yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ratapan dan iman Paulus. Paulus kemudian mengatakan, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Roma 7 ayat 24. Paulus mengakui kenyataan bahwa dia yang memiliki kebenaran Allah masih berdosa, dan dengan demikian kebenaran Allah semakin dibutuhkan bukan hanya oleh dia tetapi juga bagi semua umat manusia. Kita harus menerima kebenaran Allah dengan secara benar mengenal rahasia yang tersembunyi di dalam baptisan yang diterima Yesus dan percaya kepada hal itu. Anda dan saya harus mengenal dan percaya kepada kebenaran Allah yang ditemukan di dalam baptisan Kristus dan darahnya di kayu salib. Hanya sesudah itu jiwa dan daging kita yang tidak memiliki pilihan selain melakukan dosa, dilepaskan dari dosa kita. Kita tidak boleh lupa akan kenyataan bahwa baptisan Kristus dan darahnya di kayu salib menggenapi kebenaran Allah. Mereka yang tidak mengenal kebenaran Allah pada akhirnya akan tetap menjadi orang berdosa, bagaimanapun kerasnya mereka berusaha mentaati hukum Taurat. Kita harus menyadari bahwa hukum Allah diberikan bukan untuk ditaati. Tetapi orang legalis tidak menyadari bahwa rahasia dari penebusan terletak di dalam baptisan yang Yesus terima bersama dengan darahnya di kayu salib. Sebagai akibatnya, mereka salah paham akan hukum Allah dan berpikir bahwa hal itu diberikan kepada mereka untuk ditaati, dan mereka terus hidup dalam kebingungan. Tetapi kita harus mengenal dosa-dosa kita melalui hukum Taurat dan hidup dengan iman kita kepada kebenaran Allah. Kita tidak boleh melawan kebenaran Allah dengan cara mengejar kebenaran kita sendiri. Namun, kita harus percaya kepada kebenaran yang digenapi Allah dengan baptisan Kristus dan darahnya di kayu salib. Kita perlu, dengan kata lain, belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan kita yang menggenapi kebenaran Allah. Inilah sebabnya Paulus dengan memandang dagingnya sendiri, kemudian berseru, "Aku manusia celaka, tetapi masih bersyukur kepada Allah melalui Yesus Kristus." Alasan Paulus membuat pengakuan ini adalah semakin ia berdosa, semakin penuh baptisan dan darah Yesus di kayu salib menggenapi kebenaran Allah. Kita juga bisa bersorak dalam sukacita dan kemenangan karena kita sudah diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus, meskipun kita juga menjalani kesulitan hidup antara hukum daging dengan kebenaran Allah. Iman yang dimiliki Paulus adalah yang percaya kepada baptisan dan darah Yesus di kayu salib. Inilah cara Paulus berdiam di dalam imannya kepada kebenaran Allah, dan dengan percaya kepada kebenaran Allah ini, ia bisa menjadi orang yang menaikkan pujian kepadanya. Dalam Roma pasal 7, Paulus berbicara mengenai keadaannya yang celaka dahulu dibandingkan dengan kemenangan imannya sekarang di dalam kebenaran Allah. Kemenangan iman Paulus adalah karena imannya kepada kebenaran Allah ini. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum,
bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Roma 7 ayat 1. Dalam Roma pasal 6, Paulus berbicara mengenai iman yang membawa kita dikuburkan dan dibangkitkan bersama dengan dipersatukan dengan Kristus. Dengan dipersatukan dengan Kristus di dalam baptisan dan kematiannya di kayu salib, kita bisa memperoleh iman ini. Paulus menyadari bahwa ia adalah manusia celaka, yang dagingnya begitu terbatas sehingga ia melanggar hukum Allah bukan hanya sebelum ia bertemu Yesus tetapi juga terus melanggarnya, bahkan setelah ia bertemu Yesus. Kemudian ia meratap, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ia kemudian menyimpulkan bahwa ia bisa dibebaskan dari tubuh maut itu dengan percaya kepada kebenaran Allah dan berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus dibebaskan dari dosa-dosa daging dan pikiran dengan percaya kepada kebenaran Allah melalui Kristus dan dipersatukan dengan Dia. Pengakuan akhir Paulus adalah, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Roma 7 ayat 25. Dan di awal pasal 8 ia mengakui, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 1-2. Pada dasarnya ada dua hukum yang diberikan Allah, hukum dosa dan maut serta hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan menyelamatkan Paulus dari hukum dosa dan maut. Ini berarti bahwa dengan percaya kepada baptisan Yesus dan kematiannya di kayu salib, yang menghapus segala dosa, ia mempersatukan dirinya dengan Yesus dan kemudian diselamatkan dari dosanya. Kita semua harus memiliki iman yang mempersatukan kita dengan baptisan Tuhan dan kematiannya di kayu salib. Paulus mengakui di dalam Roma pasal 7 bahwa ia sebelumnya ditetapkan untuk dihukum di bawah hukum Taurat, tetapi melalui Yesus Kristus, ia bisa dibebaskan dari kutuk ini. Dengan demikian, ia bisa melayani Allah melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya. Kebenaran yang disadari Paulus. Paulus mengakui, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Roma 7 ayat 7. Ia tidak akan bisa tahu bahwa ia mengingini milik orang lain kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Paulus menjelaskan hubungan antara hukum Taurat dengan dosa dan mengatakan, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Ini berarti bahwa hati manusia pada dasarnya penuh dengan dosa. Sejak saat manusia dikandung di dalam rahim ibu mereka dikandung di dalam dosa dan akan lahir dengan 12 macam dosa. Ke-12 macam dosa itu adalah percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua manusia melakukan dosa itu sampai mereka mati. Bagaimana seseorang bisa taat kepada hukum dan perintah Allah kalau ia dilahirkan ke dalam dunia ini dengan membawa 12 macam dosa ini? Pada saat kita mendengar firman hukum Taurat dan perintah yang mengatakan apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan, dosa mulai berkarya di dalam kita. Ketika kita tidak mengenal hukum dan perintah Allah, dosa-dosa di dalam kita tidur dengan tenang. Tetapi setelah mendengar perintah itu, yang mengatakan mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, dosa-dosa itu keluar dan membuat kita semakin berdosa. Siapa saja yang belum dilahirkan kembali atau tidak percaya kepada dan memahami kebenaran Injil air dan Roh memiliki dosa di dalam dirinya. Dosa ini,
yang menjadi aktif karena firman perintah, kemudian menghasilkan semakin banyak dosa. Hukum Taurat yang mengatakan mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, seperti pelatih yang berusaha menjinakkan dosa. Tetapi, dosa melawan perintah Allah dan tidak mentaatinya. Ketika orang berdosa mendengar perintah itu, dosa-dosa di dalam hatinya menjadi aktif, membuatnya melakukan lebih banyak dosa. Kita bisa menyadari melalui dasar titah bahwa kita memiliki dosa di dalam diri kita. Peranan hukum Taurat adalah untuk menyatakan dosa-dosa di dalam hati kita, membuat kita menyadari bahwa perintah Allah itu kudus, dan mengingatkan kita akan keberdosaan kita. Pada dasarnya, kita dilahirkan dengan keinginan yang tamak atas segala sesuatu yang diciptakan Allah, termasuk milik atau pasangan yang bukan milik kita. Karena itu, perintah itu mengingatkan, jangan mengingini, yang mengatakan bahwa kita dilahirkan sebagai orang berdosa dan ditentukan untuk masuk neraka sejak hari kelahiran kita. Ini juga menunjukkan pentingnya juru selamat bagi kita yang menggenapi kebenaran Allah. Itulah sebabnya Paulus mengaku bahwa dosa mengambil kesempatan di dalam perintah itu untuk menghasilkan di dalam kehidupannya semua kehendak dosa. Paulus menyadari bahwa ia sudah menjadi pendosa besar yang melanggar perintah Allah. Let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name above worthy all our praise. My heart will sing again, our God. Him above your name, you are worthy all our praise. My heart will sing how great our God. How great our God. Sing with me how great our God. You always sing how great, how great.
Aga hingit ni hage aga oi hi hage aga hage ni aga hingit ni hage aga oi hage hage ni aga